pujian kami mau naikkan hanya bagi Engkau yang layak terima. Haleluya, haleluya. Biarlah sukacita Tuhan melimpah saat ini di tengah-tengah saudara saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kuasa. Takkan ku izinkan ketakutan, jangan
satu-satunya harapan. Dialah satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan. Mari kita taruh pengharapan kita padanya dalam namanya yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Biar kita berserah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Mari katakan bersama-sama. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Pagi hari ini kami berserah kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, diserahkan bagi Engkau. Oh, haleluya.
Biarlah pujian yang telah kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan, jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran-Mu boleh dinyatakan. Biar firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Firman-Mu boleh menjadi jawaban di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa melawat setiap kami. Urapi hamba-Mu Bapak Antoni yang akan menyampaikan Tuhan. Biar hikmat surgawi turun atasnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan kepada setiap kami pagi hari ini. Kami siap Tuhan membuka hati kami, dan kami siap mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik-baik, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa dan selamat beribadah lewat YouTube channel Masa Depan Cerah Magelang. Saya harap di situasi hari-hari ini adalah sebuah kesempatan untuk kita untuk merasakan atas perlindungan yang sempurna dan pemeliharaannya yang ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya oleh karena anugerah Tuhan saja kalau kita bisa kembali beribadah di rumah kita masing-masing lewat YouTube channel. Ibadah online seperti ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara saat ini, dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi di rumah saudara saat ini. Amin. Saudara, kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Sekali lagi 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita mulai baca dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat ke-10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 16. Orang Filistin itu, yaitu Goliat, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca itu merupakan bagian dari kisah bagaimana seorang yang namanya Daud mengalahkan Goliat raksasa yang besar. Kalau saya berbicara tentang Israel, artinya saya sedang berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, artinya saya sedang berbicara tentang saudara dan saya. Saya berharap saudara kisah ini bisa menginspirasi saudara agar saudara bisa mengalami kemenangan
dalam menghadapi raksasa persoalan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara, di dalam pasal inilah nama Goliat untuk pertama kali dicatat. Sebelumnya orang tidak mengenal siapa Goliat. Sekali lagi, sebelumnya saudara, orang tidak mengenal siapa yang namanya Goliat. Di dalam ayat ini, di dalam pasal ini saudara, secara tiba-tiba nama Goliat muncul di telinga orang-orang Israel. Kenapa? Karena Goliat adalah satu pribadi yang menakutkan. Tingginya 6 hasta lebih sejengkal. Artinya ukuran di atas rata-rata saudara. Dan Goliat adalah seorang pendekar. Artinya Goliat adalah seorang yang biasa berperang dan biasa menang. Maka disebutlah Goliat adalah seorang pendekar. Apa yang dilakukan Goliat? Saudara yang dikasihi Tuhan, Goliat adalah seorang yang selalu mengintimidasi tentara Israel. Dikatakan, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jika salah satu bangsa Israel dapat mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi sebaliknya, jika aku dapat mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi saudara, yang namanya Goliat selama 40 hari pagi dan petang datang menghampiri, mengintimidasi bangsa Israel. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat itu, maka Alkitab mengatakan cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Karena berita intimidasi Goliat yang disampaikan secara masif selama 40 hari, pagi hari, petang hari, artinya bangun tidur saudara, intimidasi sudah diperdengarkan. Mau tidur, intimidasi juga diperdengarkan. Dampaknya dimulai dari hati yang cemas dan sangat takut, dan selanjutnya akan menjadi tawar hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ubah seperti bangsa Israel yang sedang berhadapan dengan persoalan yang besar. Seolah raksasa ada di hadapan kita, yaitu virus corona, beserta dampaknya yang kemana-mana saudara. Dampak kepada perekonomian, dampak kepada pekerjaan, dampak kepada mata uang asing dolar yang semakin melambung, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kita tidak pernah mendengar yang namanya virus corona? Tetapi nama itu tiba-tiba muncul beberapa bulan yang lalu. Dan secara masif berita itu kita dengar setiap hari. Pagi, petang, ketika kita buka WhatsApp, berita yang muncul adalah berita virus corona. Pada saat kita mau tidur, kita buka WhatsApp, isinya juga berita tentang virus corona. Facebook isinya virus tentang virus corona. Akhirnya membuat orang cemas dan takut. Dan pada akhirnya seseorang akan mengalami tawar hati. Tidak ubahnya saudara, seperti Goliat yang mengintimidasi tentara Israel siang, malam, pagi, petang selama 40 hari. Intimidasi secara masif diberitakan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mengalami ketakutan. Hatinya penuh dengan kecemasan, dan pada akhirnya bangsa Israel mengalami tawar hati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengamati cara kerja virus ini. Cara kerja virus corona ini yang pertama adalah menebar ketakutan. Setiap hari dia tebar ketakutan. Saat kita buka WhatsApp pagi hari, dia tebar ketakutan saudara. Sehingga saudara mengalami tawar hati. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu orang bijak akan senantiasa
menjaga hatinya dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sangat ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Apa itu tawar hati? Tawar hati artinya keadaan hati seseorang yang dilanda kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Baik beban persoalan keuangan, saudara. Baik sakit penyakit yang menahun mungkin. Atau mungkin kehilangan seseorang yang sangat dikasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin seringkali mendengar berita-berita negatif. Akibatnya hati mulai mengalami cemas, mengalami ketakutan. Dan pada akhirnya seseorang mengalami tawar hati. Dampak dari orang yang tawar hati membuat seseorang menjadi lemah. Dampak dari seseorang yang tawar hati membuat seseorang menjadi kehilangan semangat. Dampak dari orang yang tawar hati membuat seseorang kehilangan daya juang. Dampak dari orang yang tawar hati membuat seseorang putus asa. Dampak dari orang yang tawar hati membuat seseorang menjadi pesimis. Kondisi hati seperti itu sangat berbahaya ketika saudara sedang mengalami masa-masa kesesakan. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pernahkah saudara memperhatikan orang yang sakit kanker dan menjalani kemoterapi? Sekali lagi, pernahkah saudara memperhatikan orang yang sakit kanker dan menjalani perawatan dengan cara kemoterapi? Hasilnya saudara sebagian sembuh dan sebagian meninggal. Apa yang membuat perbedaan, saudara? Mungkin jenis kanker yang sama, mungkin stadium yang sama juga, cara pengobatan yang sama, kemoterapi. Mungkin rumah sakit yang sama tetapi hasilnya berbeda. Kenapa hasilnya bisa berbeda, saudara? Ada yang hidup dan sembuh, sementara ada yang mati. Perbedaannya, yang hidup dikarenakan punya semangat, punya daya juang yang tinggi. Oleh sebab itu, di tengah-tengah persoalan kesesakan, biarlah kita tetap punya semangat dan daya juang yang tinggi. Banyak dokter mengatakan bahwa orang ini seharusnya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Tetapi kalau hari ini masih hidup, dikarenakan orang ini punya semangat dan daya juang yang tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang panik. Ada banyak orang yang khawatir. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan karena berita virus corona yang berdampak kemana-mana, saudara. Kepada ekonomi, kepada pekerjaan, kepada mata uang dolar yang semakin melambung. Dan itu diberitakan secara masif. Apa rahasia kemenangan Daud sehingga ia bisa mengalahkan Goliat? Saya berharap kemenangan-kemenangan Daud itu boleh menginspirasi saudara dan saya, sehingga saudara boleh mengalami kemenangan yang sama ketika saudara berhadapan dengan raksasa-raksasa persoalan dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara, Daud, dia tidak pernah membiarkan hatinya tawar, sehingga Daud tetap semangat dan memiliki daya juang yang tinggi walaupun di tengah-tengah persoalan. Bahkan hari-hari Daud, saudara, hidupnya diisi dengan pujian dan ucapan syukur. Sekali lagi, yang pertama, rahasia kemenangan Daud. Daud tidak pernah membiarkan hatinya tawar, sehingga Daud tetap semangat dan memiliki daya juang yang tinggi walaupun di tengah-tengah persoalan. Bahkan hari-hari Daud, saudara, dia isi dengan pujian dan ucapan syukur. Mazmur 116 ayat yang ke-164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudara, 7 kali bukan berbicara tentang angka matematika.
Sama halnya Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? 7 kali kah atau 70 kali?" Lalu Yesus mengatakan, "Bukan 7 kali, bukan 70 kali, tapi 7 kali 70 kali." Saudara, ini bukan angka matematika. Ini berbicara tentang lifestyle Daud. Ini berbicara tentang gaya hidup. Yaitu gaya hidup Daud, dia selalu memuji-muji Tuhan walaupun di tengah-tengah persoalan. Gaya hidup orang percaya harus senantiasa mengampuni, bukan sekali 2 kali, tetapi itu menjadi lifestyle gaya hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan isi hatimu dengan berita-berita negatif. Apalagi saudara secara masif disampaikan. Kalau itu yang saudara lakukan, maka dampaknya hati saudara akan mengalami kecemasan, ketakutan, dan pada akhirnya tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Belajar seperti Daud, isi hari-harimu dengan ucapan syukur dan pujian. Rahasia kemenangan Daud yang kedua, Daud selalu melibatkan atau menyertakan Tuhan di dalam peperangan melawan Goliat. Sekali lagi, rahasia kemenangan Daud yang kedua, Daud selalu melibatkan atau menyertakan Tuhan di dalam setiap peperangan, termasuk ketika ia melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Secara tidak langsung Daud mengatakan kepada Goliat, "Engkau datang berperang dengan mempergunakan pedang, mempergunakan tombak, dan mempergunakan lembing." Artinya saudara, engkau datang mempergunakan senjata jarak pendek, mempergunakan senjata jarak jauh, dan juga mempergunakan senjata jarak menengah. Tetapi aku datang dengan disertai oleh Allah yang disembah oleh segenap bangsa Israel. Daud mengalami kemenangan karena disertai oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menang kalah bangsa Israel di dalam sebuah peperangan bukan berarti kekuatan musuh lebih kecil daripada kekuatan Israel. Sekali lagi, menang kalah bangsa Israel di dalam peperangan bukan karena kekuatan musuh lebih kecil dibandingkan kekuatan bangsa Israel. Atau sebaliknya saudara, menang kalah bangsa Israel dalam peperangan bukan karena kekuatan bangsa Israel lebih besar daripada kekuatan musuh. Tetapi karena Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, maka setiap peperangan bangsa Israel akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, menang kalah kita dalam menghadapi persoalan juga sama. Menang kalah kita dalam menghadapi persoalan bukan karena persoalan lebih kecil daripada kekuatanmu. Atau sebaliknya, menang kalah kita dalam menghadapi persoalan bukan karena persoalan lebih kecil daripada kekuatan kita. Bukan karena kekuatanmu lebih besar dibandingkan persoalan yang sedang kau hadapi. Tetapi apakah Allah ada menyertai saudara? Saudara, Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia kemenangan Daud yang ketiga, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Allah di tengah-tengah kesesakan. Suatu saat saudara, ketika Daud pergi berperang dan Daud kembali ke rumahnya dan dia melihat bahwa kota itu porak-poranda, sebagian dibakar, anak istrinya diculik, saudara. Saudara bisa dapatkan di 1 Samuel 30 ayat ke-6. Firman Tuhan katakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupnya, saudara. Itu berarti Daud sedang memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan.
Dan hal yang sama Daud lakukan, yaitu ia mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa. Bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau saya bicara tentang Israel, saya sedang berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, saya bicara tentang saudara dan saya. Situasi kita mungkin tidak ada ubahnya dengan bangsa Israel yang sedang diintimidasi oleh Goliat. Situasi kita juga sama, sedang mengalami intimidasi yang besar dari virus corona dan dampak yang kemana-mana. Kalau Daud bisa mengalami kemenangan, maka kita juga bisa mengalami hal yang sama, yaitu hidup di dalam kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kalau Daud mengalami kemenangan, maka saya berdoa biar apa yang dialami oleh Daud menginspirasi saudara dan saya, untuk saudara bisa mengalahkan raksasa-raksasa di dalam hidup saudara, termasuk virus corona. Yang pertama, saudara, katakan di situasi seperti ini, seyogyanya kita menjaga hati supaya kita jangan tawar hati. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Yang kedua, minta penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Menangkallah saudara dalam menghadapi persoalan. Bukan berarti persoalan lebih lemah dibandingkan kekuatan saudara. Menangkallah saudara dalam menghadapi persoalan, karena Tuhan menyertai saudara. Oleh sebab itu minta penyertaan Tuhan turun dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara, ingat selalu kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita kemarin, maka hari ini juga pasti Tuhan akan tolong. Dan besok juga Tuhan pasti akan tolong. Kalau tahun lalu Tuhan menolong saudara, tahun ini juga pasti Dia akan menolong saudara. 3 hal ini, saudara, yang akan membuat kita mengalami kemenangan dalam menghadapi musuh yang besar seperti raksasa Goliat, yaitu virus corona. Saya berdoa biar lewat firman Tuhan yang disampaikan ini, kita semua boleh diberkati dan kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh dialami oleh setiap kami yang sedang mengalami tantangan-tantangan dalam hidup ini. Biar kemenangan yang dialami oleh Daud boleh kami alami juga dalam menghadapi persoalan-persoalan, termasuk virus corona dan dampak yang kemana-mana. Aku berdoa Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami, dimanapun jemaat kami berada. Kiranya Tuhan memberkati firman yang baru saja disampaikan, menjadikan rema, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah, sehingga apa yang kami lakukan menghasilkan sebuah keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.
Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia.